Selamat siang anak-anak Miss sekalian. Siang, Miss. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Yakin baik? Yakin ya, kelihatan dari wajahnya. Cuma yang belakang agak lesu kayaknya. Tapi semangat kan, Nak? Masih semangat. Oke, nah jadi hari ini kita bersyukur kembali lagi berjumpa dengan Miss di pelajaran geografi. Nah, jadi ada baiknya kita mensyukuri karena kita hari ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu supaya ketika nanti kita belajar, apa ilmu yang kita dapatkan nanti itu bisa berguna kelak untuk masa depan kita. Baiklah, Ketua kelas Marco, silahkan Nak pimpin doa untuk kita. Stand up. Let's pray. Finish. Oke, sit down please. Oke, sebelumnya Miss mau cek dulu apakah hari ini semua anak-anak Miss hadir. Sepertinya semua hadir ya. Oke, bagus. Oke, nah hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, tapi Miss mau semuanya itu bersemangat. Nggak ada yang lesu-lesu, nggak ada yang mikirin masalah yang lain di rumah, ya kan? Jadi supaya kita semuanya semangat, Miss kasih satu buah motivasi. Gini, kita patut mensyukuri kalian berada di tempat ini saat ini. Karena ada orang yang tidak punya kesempatan sama sekali untuk belajar. Kalian tahu itu kan? Ada kan yang kalian temukan yang seperti itu? Nah, jadi kalian harus bersyukur ketika kalian merasa, bosan sekali Miss belajar terus dari pagi sampai sore, terus sore les lagi. Nah, ingat aja, ada orang yang tidak bisa berlelah-lelah untuk belajar. Jadi supaya kalian tetap semangat ketika kalian merasa bosan ya. Nah, supaya semangat kita lebih terbakar lagi, kita beri dulu sebuah yel-yel ya kan. Yel-yelnya seperti ini. Ini kan kelas berapa? Kelas 11? Iya, kelas 11 IIS. Kita buat kelas 11 IIS. Saya bisa, yakin bisa, pasti bisa. Yes, 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 yes. Bisa kayak gitu? Bisa diikuti? Bisa, yuk sama-sama ya. Semuanya dengan suara yang keras dan semangat ya. Jangan hanya suaranya keras tapi wajahnya cemberut ya. Kelas 11 IIS. Saya bisa, yakin bisa, pasti bisa. Yes, yes, yes. Oke, gitu baru anak-anak Miss. Nah, jadi hari ini Miss ingin mengingatkan kembali tentang pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tuh tentang ciri-ciri flora dan fauna yang ada di Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat. Apa contoh-contoh faunanya? Kita sudah pelajari itu. Nah, hari ini kita masih berlanjut mempelajari materi tersebut yang masih ada hubungannya, yaitu tentang upaya-upaya konservasi dalam mengatasi kerusakan-kerusakan flora dan fauna. Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke materi intinya, Miss ada beberapa pertanyaan. Coba lihat dulu di slide. Nah, lihat pertanyaan pertama. Coba satu orang dulu dibaca. Silahkan dulu, Tania. Apa pertanyaannya yang di depan? Apakah kalian mengetahui bahwa di negara kita terdapat hewan dan tumbuhan tertentu yang dilindungi? Oke, terima kasih Tania. Silahkan duduk. Tahu nggak kalian di Indonesia itu ada hewan dan tumbuhan yang dilindungi? Pernah dengar kan? Tahu. Oke, kalau tahu kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Kira-kira apa contoh flora dan fauna yang dilindungi tersebut? Coba apa? Siapa bisa kasih tahu deh sama Miss? Apa contohnya? Komodo. Ada lagi yang lain? Bunga bangkai. Rafflesia arnoldi. Kawanan itu ya nama latinnya ya Nak. Oke, apa lagi Nak? Bada. Iya, apa lagi? Harimau. Ada harimau. Ada lagi yang lain? Anoa. Iya, ada banyak sekali ya jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi. Pertanyaan ketiga, coba lihat. Mengapa hewan dan tumbuhan tersebut dilindungi? Apa harus dilindungi? Apa kira-kira? Siapa bisa jawab? Iya, Marco. Karena kalau nggak dilindungi bisa terjadi kepunahan. Iya, karena kalau tidak dilindungi bisa terjadi kepunahan. Nah, untuk itu anak-anak Miss
Nah, kita perlu mengaitkan tentang apa yang tadi pertanyaan yang Miss sebutkan akan kita pelajari sesaat lagi. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, coba dulu anak Miss Melanie. Apa tujuan yang pertama? Setelah melihat tayangan video peserta didik dapat menganalisis kerusakan flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Oke, jadi hari ini kita akan ada melihat tayangan video menganalisis kerusakan flora dan fauna apa-apa saja bentuk-bentuk kerusakannya. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, Sofianti, silahkan. Pada saat itu peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab kerusakan flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Oke, setelah membaca teks, nanti kita bisa menganalisis faktor penyebabnya, kira-kira apa. Nah, nanti ada itu. Nah, kemudian yang ketiga, Sherlyn, silahkan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis upaya-upaya dalam mengatasi kerusakan atau konservasi flora dan fauna di Indonesia. Oke, jadi nanti yang ketiga kegiatan pembelajaran itu kita akan analisis kira-kira apa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi segala bentuk kerusakan itu tadi. Jadi itulah yang akan kita pelajari. Sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran intinya. Kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akan simak dulu video. Kalian boleh catat hal-hal penting dan kalian catat juga kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan dari video yang ditayangkan itu. Dan kita adalah penjajahnya. Begitu cinta, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari Oke, sudah disaksikan tadi videonya kan? Nah, kira-kira dari video yang sudah kalian simak tadi, apa pertanyaan yang ada di pikiran kalian melihat video tersebut? Coba. Oke, Anugrah. Iya, silahkan. Nak. Pertanyaan yang dapat saya simpulkan dari video tersebut adalah mengapa hewan-hewan tersebut mengalami kepunahan. Ada lagi masalah yang kira-kira muncul di pikiran kalian dari video tersebut? Ayo, iya, silahkan Nak. Aku mau tanya apa dampaknya jika flora dan fauna punah? Ada lagi? Oke, apa upaya yang bisa kita lakukan gitu ya? Oke, karena itu yang penting karena kalau udah terjadi, dapat penyebabnya, dapat masalahnya, apa solusinya? Itu yang paling utama kan? Oke, supaya tidak terus terjadi. Nah, dari semua yang sudah kita tonton tadi, sudah ada 3 bentuk pertanyaan, permasalahan yang harus kita pecahkan, dan kita temukan solusinya. Nah, kita mau hari ini kita bekerja kelompok, kita berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi sekarang Miss ingin bagi kelompok. Gini aja, biar tidak terlalu susah. Ini berempat Miss buat jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan berkumpul dengan anggota kelompoknya, yang paling depan diputar aja kursinya, Nak. Ya, iya, silahkan, Nak. Nah, jadi di sini Miss akan bagikan LKPD, permasalahan-permasalahan yang harus kita diskusikan, yang harus kita pecahkan. Miss bagikan dulu. Nih. Silahkan anak-anak Miss baca dulu petunjuk LKPD-nya. Jadi sekilas Miss jelaskan singkat ya. Jadi di sana nanti yang pertama kalian isi dulu identitasnya. Setelah diisi identitasnya, bolehlah satu nanti sebagai juru tulis ya, Nak. Nah, sebagian temannya lagi ikut mendiskusikan, menemukan permasalahannya. Nah, lalu di sana ada langkah-langkah kerjanya. Kalian baca dulu artikelnya. Nah, setelah dibaca artikelnya, nanti kalian boleh diskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi di dalam lembar kerjanya. Boleh dibuka, Nak, yang di belakang ya. Nah, kalian jelaskan nanti apa kira-kira hasil analisis kalian.
Kalian tuliskan. Nah, sudah bawa berbagai sumber belajar dari rumah kan? Sudah, Miss. Oke, bagus. Ada buku-buku, ada juga tadi Miss lihat ada yang bawa dari perpustakaan, pinjem juga ya kan? Oke, bagus. Nah, ada yang bawa gadget? Ada kan? Satu kelompok pasti ada satu bawa gadget kan? Nah, boleh kalian gunakan handphone kalian untuk membantu kalian mencari dari sumber referensi lain. Ya, supaya nanti kalian bisa betul-betul menganalisis permasalahan ini dan menemukan bagaimana solusinya. Jadi silahkan berdiskusi, Miss harap semuanya aktif. Kalian diskusikan dulu, lalu nanti kalian bersiap-siap untuk presentasi. Silahkan bekerja. Ini bukunya. Kira-kira dalam diskusi kalian temukan ada kendala, boleh bertanya ya nak. Kalian boleh kaitkan yang dari teks artikel tadi dengan referensi lain ya. Oke, sudah bisa kita presentasikan? Baik, yang pertama saya akan menjawab bentuk-bentuk kerusakan flora dan fauna yang saat ini dihadapi Indonesia. Yang pertama, adanya pencemaran ekosistem, kemudian penebangan liar, kemudian penggunaan alat pestisida yang berlebihan, kemudian penggunaan alih fungsi lahan seperti yang seharusnya menjadi habitat untuk hewan jadi perumahan. Selanjutnya akan dibacain oleh Indra. Oke. Sekian dari presentasi kita. Adakah yang ingin bertanya dari teman-teman? Oke, adakah yang teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanyakan atau menanggapi dari hasil presentasi kelompok temannya yang kelompok 4 di depan? Silahkan. Saya ingin bertanya, Oke, ya berdiri aja nak, silahkan. apa bisa lebih dijelaskan tentang alih fungsi lahan dapat mempengaruhi kerusakan flora dan fauna? Oke, paham pertanyaannya? Kira-kira? Oke, apakah bisa alih fungsi lahan itu bisa mempengaruhi Flora dan kerusakan flora dan fauna? Oke, bagus pertanyaannya. Silahkan dijawab nak. Baik, pertanyaan dari Anindra akan dijawab oleh teman kita Indra. Oke. Baik, tadi alih fungsi lahan itu memang sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada. Karena ketika kita mengalihkan alih fungsi lahan yang seharusnya menjadi ekosistem keanekaragaman hayati ubah menjadi seperti tempat pembangunan, itu akan merusak ekosistem dari keanekaragaman hayati, sehingga flora dan fauna yang berada di situ terancam oleh ekosistemnya sendiri karena sudah dimusnahkan oleh manusia tersebut untuk alih fungsi lahan seperti itu. Oke, kira-kira bisa diterima? Bisa ya. Oke, tadi pertanyaannya Anugrah, kenapa apa hubungannya gitu kira-kira ya? Alih fungsi lahan itu bisa mempengaruhi kehidupan flora dan fauna. Iya, betul. Karena bisa rusak ekosistemnya, rumahnya kita rusak, otomatis mereka pasti terganggu keberlangsungan hidupnya. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Cukup? Jelas? Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kami. Nama saya Anugrah. Nama saya Sherlyn. Nama saya Seti.
Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kerusakan flora dan fauna yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. 1. Deforestasi hutan yang terus meningkat. 2. Kerusakan pada terumbu karang. 3. Kepunahan flora dan fauna tertentu. 4. Ada ratusan tumbuhan dan hewan yang langka mengalami kepunahan. Pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh Arlin. Anda kan mengatakan pertanyaan selanjutnya, analisislah faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kerusakan flora dan fauna. Nah, hasil analisisnya, yang pertama adanya pencemaran penggunaan pestisida, yang kedua pembuangan limbah hasil pembakaran, ketiga bencana alam, contohnya yang gempa, keempat alih fungsi lahan, kelima perburuan liar. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Sofi. Oke, silahkan. Pertanyaan ketiga adalah analisislah data yang akan terjadi sebagai akibat dari kerusakan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama, berkurangnya ekosistem alam. Yang kedua, sumber daya alam habis. Yang ketiga, flora fauna banyak yang hilang. Yang keempat, keseimbangan alam terganggu menimbulkan potensi bencana alam yang meningkat. Yang kelima, putusnya daun kehidupan. Dan yang keempat, diberikan oleh desa. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu upaya konservasi apa saja yang dapat dilakukan agar kelestarian flora dan fauna tetap terjamin. Yang pertama, membuat undang-undang mengenai flora dan fauna. Yang kedua, melaksanakan reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar. Yang keempat, membuat kawasan hutan lindung seperti cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Kira-kira ada yang ingin diperjelas, ditanyakan atau ditanggapi tentang penampilan temannya? Ada? Oke, ada dari kelompok 4. Ada Tania, silahkan nak. Apa yang ingin ditanyakan ke temannya? Baik, saya ingin bertanya, tadi kan Anura ada bilang kita harus menegakkan undang-undang. Maksudnya, kenapa kita itu kan sudah punya undang-undang tentang flora dan fauna, kenapa masih ada aja yang melanggar undang-undang tersebut, pemburuan liar? Bagaimana dengan pendapat kamu, Anura? Oke, bagus pertanyaannya ya. Undang-undang udah ada katanya, udah ada. Tapi kenapa terus terjadi? Bagaimana pendapatnya kelompok kalian? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Santana. Memang undang-undangnya sudah ada, namun dalam pelaksanaannya belum tegas dan belum terlaksanakan secara terseluruh, sehingga masih banyak manusia yang memburu flora dan fauna. Bisa. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Mana tahu ada dari jawaban mereka yang agak masih membingungkan gitu. Oke, Jennifer mau bertanya. Saya dari kelompok 1, saya ingin bertanyakan bagaimana kita seorang siswa itu bantu mencegah gimana supaya flora dan fauna itu tetap terjaga. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya, kita kasih kesempatan untuk kelompok lain lagi ya. Oke, terima kasih untuk penampilan dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu yang meriah. Oke, silahkan duduk nak. Oh, Jessica. Oke, silahkan Jessica. Iya. Kenapa kerusakan flora dan fauna bisa menyebabkan kelangkaan sumber daya alam? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Kenapa rusaknya hutan bisa menyebabkan kelangkaan sumber daya alam? Jadi hutan ini kan berperan sebagai sumber kehidupan bagi para hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Jadi peran hutan juga sebagai tempat tinggal bagi para hewan-hewan itu mencari makan dan berkembang biak. Jadi kalau hutan rusak, para hewan-hewan nggak bisa mencari makan dan berkembang biak dengan baik lagi dong. Itu sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 atas penampilannya. Kita simpulkan. Oke. Iya, karena alih fungsi lahan, bisa karena ulah manusia, bisa karena ulah alam tadi kalian sebutkan di situ, bisa karena bencana alam, bisa karena juga paling besar itu dari manusia ya nak. Manusia yang paling berperan banyak merusak hutan, kemudian melakukan perburuan dan sebagainya. Jadi itulah kesimpulan dari hasil diskusi kita. Nah, kira-kira dari apa yang kita paparkan tadi, ada nggak yang masih belum dipahami? Sudah paham semua?
Sudah. Oke, nah sekarang pasti sudah agak mumet kan dengan dari tadi udah berpikir menulis presentasi. Nah, kita mau refreshing dulu. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua, ayo. Oke. Silahkan duduk. Sekarang saatnya kita akan mengerjakan soal evaluasi dari yang telah kita pahami tadi. Silahkan anak-anak Miss jawab soal ini. Kemudian nanti setelah selesai, Miss kasih waktu ini kayaknya sekitar 10 menit, bisa ini ya. Oke, silahkan ditulis namanya, kemudian dijawab. Ini tugas mandiri, jadi tidak lagi berdiskusi, jadi dikerjakan secara individu. Sini LKPD-nya. Bisa dibuat loh. Kita beri dulu kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Ini coba kalian simak kembali. Nah, bentuk-bentuk kerusakan flora dan fauna itu ada kepunahan, kelangkaan, lalu apa lagi? Deforestasi hutan dan kerusakan terumbu karang. Kalau ini terus terjadi, apa dampaknya? Apa, Francisca? Oke, kesimpulan yang terakhir, upaya kita, apa upaya kita yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Coba Imelda silahkan. Membuat kawasan perlindungan flora dan fauna seperti cagar alam, suasana satwa, taman nasional, penelitian nelayan, tidak melakukan perburuan liar, tindakan tegas terhadap pelaku illegal logging, membuat pusat rehabilitasi atau penangkaran hewan tertentu, membuat undang-undang perlindungan flora dan fauna yang lama, dan mencegah penegakan hutan dan melakukan reboisasi. Oke, bagus. Jadi itulah yang bisa kita simpulkan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita mau melakukan refleksi dulu. Nah, ada 2 pertanyaan refleksi di sana yang Miss sajikan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian tentang kegiatan pembelajaran hari ini? Gimana perasaannya? Yakin senang? Iya, senang. Kira-kira kenapa kalian senang? Apa? Kenapa senang? Jennifer? Mungkin hari ini kita dapat pengetahuan baru dan kita juga tahu bagaimana caranya untuk melindungi flora dan fauna. Oke, bagus. Pertanyaan selanjutnya, apa makna pembelajaran kita hari ini? Apa maknanya? Kita menjadi lebih tahu flora dan fauna yang terancam punah, dan ternyata kerusakan lingkungan berdampak terhadap manusia. Maka dari itu kita harus melestarikannya. Iya, oke. Kegiatan hari ini, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Nanti akan Miss informasikan lewat grup WA apa bahan-bahan atau yang perlu kalian persiapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke. Terima kasih. Sudah boleh istirahat. Oke. Silahkan. Dadah.